Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung, gak bisa kita sebut satu demi satu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tapi ilmu yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan Imam Syafi'i adalah ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas mengerti, mengetahui atau sudah hafal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan hanya yang dihafal semata tanpa meremehkan hafalan sama sekali, tapi kita harus berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tugas kita bukan hanya belajar tapi mengejar ilmu yang bermanfaat. Tapi belajar penting ya, belajar itu salah satunya. Karena untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita harus ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Kata para ulama, al-ilmu la yu'khad illa bihuquqihi. Ilmu itu tidak didapat atau tidak diambil kecuali dengan memenuhi hak-haknya. Sama, setiap orang punya hak. Ilmu juga punya hak, dan hak terbesar ilmu adalah dimuliakan. Kata para ulama, man lam yukrimil ilma atau man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah nggak akan muliakan dia. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Nabi kita, hadirin, itu sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia memahami agamanya dan menjadikan pemahaman dan ilmunya tersebut sebagai karakter. Jadi dia bermanfaat itu. Baru itulah orang yang diinginkan kebaikan. Jadi bukan harta parameter kebaikan, bukan tahta parameter kebaikan, bukan popularitas parameter kebaikan. Karena jika Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia memahami agama dan menjadikan pemahaman itu, ilmu tersebut menjadi karakternya. Dan itu tidak mungkin bisa kecuali dengan konsisten. Ulama kita pernah ditanya, hadirin, gimana sih jadi memiliki karakter yang baik, karakter yang penuh dengan ilmu. Bagaimana menjadikan kita itu kalau jalan pakai ilmu, kalau diem pakai ilmu, kalau bicara tuh pakai ilmu, kalau berhenti pakai ilmu, kalau di kantor pakai ilmu, di rumah tuh pakai ilmu,
ketemu orang-orang tuh pakai ilmu, jadi karakternya penuh dengan ilmu. Kata mereka caranya itu diantaranya bi khairin yu'tad, yaitu dengan menjadikan kebaikan atau ilmu itu sebagai kebiasaan. Harus ada repetisi yang dilakukan secara konsisten gitu. Terus diulang sehingga jadi kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, maka akan mengkristal dan akhirnya kita tuh hidup dengan itu. Gitu loh. Dan itu udah otomatis gitu loh. Jadi biasakan. Jadi kalau udah ada kajian, biasakan ikut kajian tersebut. Kalau kita sholat duha, biasakan sholat duha. Nanti otomatis itu karakter berubah sendiri deh. Allah Ta'ala bisawab. Jadi pentingnya kajian rutin itu. Karena kajian rutinlah membuat kita sadar atau tidak sadar terbiasa. Dan Allah kalau terbiasa itu akan merubah polanya dan akan merubah karakternya. Gitu. Coba aja anak kita ditaruh dengan teman-teman yang ngomongnya kasar. Terus akhirnya dia terbiasa ngomong kasar. Itu 1 tahun ditaruh situ. Tahun depannya besok berubah cara bicara. Oh, berantakan. Dan itu jadi karakter dia tuh. Lagi nggak kesel, kalau lagi nggak nyaman sama ayahnya dicaci maki. Sama ibunya juga dikata-katain. Kenapa? Karena 1 tahun terbiasa bersama teman-teman dan lingkungan yang ngomongnya kasar. Makanya kalau ingin berubah, rubah kebiasaan. Dan itu salah satu hal yang paling susah dalam hidup manusia. Merubah kebiasaan. Itu susah banget. Merubah kebiasaan itu susahnya minta ampun. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang diislah sama Allah, diperbaiki oleh Allah. Itu. Itu jadi kebiasaan tidur di waktu pagi, akhirnya kalau kajian ngantuk gitu, itu kebiasaan harus dirubah agar berubah juga karakter kita. Jadi kalau ingin merubah karakter kita, rubah kebiasaan kita. Itu salah satu tips setelah minta pertolongan terus sama Allah, biar Allah islah kita. Tapi kalau karakter aku pengen berubah, tapi kebiasaannya nggak dirubah, nggak bisa. Sulit. Ya, mungkin itu. Karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan bisa ikut kajian rutin. Jadi ini tuh bukan hanya tentang ilmu loh hadirin. Tapi ini merubah kebiasaan di waktu pagi kita. Sehingga waktu pagi kita isinya qobliyah subuh, lalu salat subuh, lalu dzikir pagi, lalu kajian, nggak sadar udah syuruk, lalu aktivitas. Terus demikian. Itu karakter akan berubah biidznillah, asal kita benar-benar jujur ya. Asal kita benar-benar jujur. Itu belum kita bicara pahala, belum bicara keberkahan, belum bicara ilmunya diamalkan dan lain-lain. Kita baru bicara ganti kebiasaan aja di waktu pagi, itu aja udah positif banget, sangat positif. Makanya kalau misalnya kita
aduh kayaknya aku belum bisa nih karena ngantuk banget, aku mundur aja deh, nggak ikut kajian di pagi hari. Keliru. Itu ketika kita merasa kok ngantuk banget, itu justru warning dari Allah bahwa kebiasaan kita ada yang salah, dan ini harus dirubah, harus dirubah. Karena kan waktu pagi berkah, bu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, kata Nabi SAW. Dan ini merubah karakter. Allah Ta'ala alam bisawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan nas'alullah azim an yamunna alaina adatan hasanah. Semoga Allah memberikan kita kebiasaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jaga syahadatain kita dan berikanlah salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk ke hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, hadis riwayat Imam Muslim di bab al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Hadis yang simple, nggak singkat sekali tapi juga nggak panjang, tapi syarat akan makna. Hadirin, syarat akan makna. Kita masuk ke hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala isti'anah billah. Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh jamaah, merahmati seluruh kaum muslimin. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin yang terbuat dari emas, cincin emas di tangan seorang laki-laki. Fi yadi rajulin, ada salah satu laki-laki pakai cincin emas. Fanaza'ahu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mencabut cincin tersebut dari salah satu jari orang tersebut. Fatarahahu, lalu Nabi SAW melemparkan cincin itu. Melemparkan cincin itu. Wa qala ya'midu ahdukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api lalu ia pakaikan ke tangannya. Allahu Akbar. Nabi SAW mengatakan seseorang sengaja mengambil bara api terus dipakai di tangannya. Ia pakaikan di tangannya. Maksudnya apa? Cincin emas bagi laki-laki. Cincin emas bagi laki-laki. Sudah selesai. Setelah Rasulullah SAW pergi, faqila li rajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW pergi, hadirin, ada orang yang menyampaikan ke si fulan tersebut, laki-laki yang cincinnya diambil lalu dibuang sama Nabi SAW. Ada saran kepada orang ini. Faqila li rajuli, dikatakan ada yang saran ke si fulan ini.
Fulan tuh istilah anonim ke orang yang identitasnya tidak kita ketahui atau namanya tidak mau kita sebutkan. Khudh khatamaka, wahai fulan, ambillah cincinmu itu, intafi' bihi, lalu manfaatkan. Dan sarannya baik, nggak disuruh pakai, kan nggak boleh, tapi manfaatin aja, mungkin kasih A kayak, kasih B kayak, atau apa kayak, ambil, manfaatkan. Apa kata fulan ini? La wallah, la wallahi, tidak demi Allah, la akhudhuhu abadan wa qatarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak akan ambil, kata si fulan ini, saya tidak akan mengambilnya selama-lamanya, karena cincin itu telah dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Gak mau, kan udah dibuang sama Nabi SAW. Karena sudah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diambillah, nggak mau. Karena cincin itu sudah dibuang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, ada beberapa hikmah yang menarik dari hadis ini. Kita dengar keterangan para ulama kita, dan semoga Allah menolong kita untuk bisa memahami dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, hadirin yang semoga semuanya dijaga oleh Allah, kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Maka jawabannya simple, karena di dalamnya ada pelajaran tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan secara lebih spesifik fihi taghyirul munkar bil yad. Inilah salah satu contoh nyata Nabi SAW mencegah atau mengingkari kemungkaran dengan tangan beliau. Beliau bukan hanya mengatakan tolong jangan dipakai lagi, beliau bukan hanya mengatakan tinggalkan, tapi beliau ambil cincin itu dan beliau buang. Jadi beliau ambil cincin tersebut dan beliau buang. Itu mencegah kemungkaran dengan tangan. Mencegah kemungkaran dengan tangan. Dan hadirin Allah muliakan, dan kita tahu mencegah kemungkaran dengan tangan itu dilakukan ketika punya kemampuan, bukan hanya kemampuan mencegah atau mengingkari, tapi kemampuan mencegah kemungkaran dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan hadirin Allah muliakan, oleh karena itulah mengatakan bahwa secara umum yang melakukan yang mencegah kemungkaran dengan tangan itu biasanya orang yang punya kekuasaan di skup masing-masing, mulai dari skup wilayah, negara, kantor, atau keluarga gitu loh. Yang punya kekuasaan siapa? Suami gitu loh, atau ayah atau ibu dan seterusnya. Karena biasanya orang yang nggak punya kekuasaan seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar biasanya. Itu poin. Dan Nabi SAW sangat tepat karena beliau memiliki itu. Beliau adalah seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau yang memimpin umat beliau. Oleh karena itu beliau lakukan hal tersebut. Dan dalam kasus ini
apa yang beliau lakukan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Sebagaimana kita lihat, sangat positif dampaknya, sangat positif dampaknya, sangat positif dampaknya. Bahkan saking positifnya orang itu nggak mau ngambil lagi, gitu. Nanti kita jelaskan ada hikmah menarik kenapa orang ini nggak mau ambil cincin tersebut. Ada keterangan sebagai ulama yang sangat menarik. Itu pelajaran. Pelajaran yang kedua, hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa memakai cincin dari emas itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Nabi SAW pernah menyampaikan tentang emas dan sutra, annahuma uhilla linisai ummati wa hurrima ala dhukuriha. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasai, Nabi SAW bersabda atau menjelaskan tentang emas dan sutra, bahwa emas dan sutra dihalalkan untuk wanita di umatku, kata beliau, dan diharamkan bagi laki-lakinya. Jadi emas dan sutra itu dibolehkan bagi wanita dan diharamkan bagi laki-laki. Itu hukum asal. Nanti ada satu dua pengecualian yang suatu saat mungkin bisa kita bahas. Jadi ada satu dua kondisi pengecualian yang insya Allah nanti kita bahas di waktu yang lain tentu saja, karena kita tidak masuk ke bab itu. Kenapa? Karena kalau halal, Nabi SAW tidak akan mengingkari orang tersebut. Bahkan ini mengingkari dengan tangan loh, dibuang sama Nabi SAW, dibuang. Cukup dalam, hadirin, cukup dalam, dibuang gitu. Kira-kira kita shock gak sih kita pakai gitu misalnya, terus tiba-tiba dipanggil sama guru kita, sini mas, langsung lihat jari anda, terus diambil, terus dibuang sama guru kita. Mungkin kita terkaget-kaget kali. Artinya itu tindakan yang cukup dalam, dan itu dilakukan Nabi SAW. Ini pelajaran bagi kita bahwa emas dan perak itu untuk wanita. Emas dan sutra, perak nggak masalah. Emas dan sutra itu untuk wanita. Gitu. Hadirin Allah muliakan. Di antara hikmahnya, kata para ulama, kenapa untuk wanita bukan untuk laki-laki? Karena wanita memang tempatnya perhiasan, sebagaimana surat Az-Zukhruf ayat 18, aw man yunashsha fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Az-Zukhruf ayat 18. Apakah wanita yang dari kecil tumbuh dengan perhiasan dan secara umum tidak pandai berdebat itu pantas jadi anak Allah? Ayat ini Allah firmankan dalam rangka meluruskan sebagai ada pihak yang meyakini perempuan adalah anak Allah, dan itu keliru. Sebagaimana laki-laki nggak pantas jadi anak Allah, begitu juga dengan wanita. Lalu Allah jelaskan karakter wanita. Emang wanita itu tumbuh dengan perhiasan. Dan di antara hikmahnya, kata para ulama juga, bahwa laki-laki itu, kata para ulama, itu tidak membutuhkan
menunjang daya tarik sampai pada titik emas dan sutra, nggak butuh. Sampai pada titik emas dan sutra. Karena daya tarik laki-laki itu bukan ke arah sana secara fitrah, tapi daya tarik laki-laki justru pada sisi lain, dari kepemimpinannya atau sifat-sifat kesatrianya, sifat kebapaannya, kesederhanaannya. Walaupun laki-laki disunahkan pakai baju bagus, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu yang maha indah dan suka dengan keindahan. Dan kan pertanyaan, apakah seseorang, dan termasuk laki-laki, seseorang yang memakai baju yang bagus dan sepatu atau sandal yang bagus termasuk kesombongan? Kata Nabi SAW, enggak, justru itu dicintai oleh Allah. Tapi nggak perlu sampai titik emas dan sutra, gitu lah. Karena memang beda kan. Sutra emang keren, ini banget sih. Nah, tapi laki-laki nggak ke arah sana. Dia pakai pakaian bagus ya, dalam rangka agar Allah cinta sama dia, tapi nggak perlu sampai titik itu. Atau tidak ke arah titik sampai ke level perhiasan seperti itu. Justru bisa kontraproduktif, hadirin, kalau laki-laki ke arah sana. Jadi bisa kontraproduktif. Justru laki-laki itu harus diarahkan ke sisi yang lain. Harus diarahkan ke sisi yang lain. Kepemimpinan, sifat-sifat kesatria, tanggung jawab, kepemimpinan, wibawa, karisma, dan seterusnya, dengan tetap tampil baik sesuai dengan batasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu apa? Jadi bukan berarti tampil lusuh juga, enggak. Innallaha jamil, tapi proporsional. Beda dengan karakter wanita. Karakter wanita memang ke arah sana, tapi karakter laki-laki bukan ke arah sana. Justru kalau dibawa ke arah sana kontraproduktif. Allah Ta'ala bisa. Sangat menarik kalau kita lihat sebagian ulama membahas masalah ini, tapi bukan saatnya kita bahas ini. Makanya kata ulama, kalau pakai cincin dari perak nggak masalah, fala ba'sa bih. Jadi ini bukan berarti ini kan laki-laki bukan ke arah sana. Laki-laki bukan ke arah sana. Justru kalau ke arah sana kontraproduktif. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan itu real. Makanya coba lihat, kalau kita baca di sejarah ya, kita bicara sejarah, semua laki-laki hebat itu tidak disorot dari sisi perhiasan, enggak. Semua laki-laki hebat. Baca sejarah apapun, laki-laki hebat dalam dunia, dalam sejarah itu tidak disoroti dari sisi ini.
disoroti dari sisi keberanian, karisma, dari sisi wibawa, dari sisi kepemimpinan. Dan sejarah selalu berputar. At-tarikh yu'idu nafsahu, kata para ulama. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Jadi karakter berbeda. Karakter berbeda. Karena Allah berfirman, walaysa dzakaru kal untha dalam surat Ali Imran. Laki-laki itu beda dengan wanita. Allah Ta'ala bisawab. Kita lanjutkan. Hadirin yang Allah muliakan, hadits ini juga hadirin yang semoga Allah muliakan, hadits ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya hikmah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat Nabi SAW mengambil dan membuang. Nabi SAW mengambil dan membuang. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi apakah selalu demikian ketika Nabi SAW melihat kemungkaran? Enggak. Contoh yang berbeda ketika seorang Arab Badui atau A'rabi itu pipis di dalam masjid. Pertanyaannya, itu kesalahan apa? Kenormalan? Kesalahan? Fatal apa tidak? Fatal. Lebih fatal mana dengan pakai cincin emas? Lebih fatal ini bisa penghinaan loh. Ini bukan sebatas kemaksiatan. Pipis di dalam masjid. Sengaja. Tapi pertanyaannya, apakah cara menyikapi Nabi sama? Langsung di-cut, langsung dicegah, langsung diingkari? Enggak. Bahkan Nabi SAW melarang para sahabat yang ingin memberhentikan prosesi itu. Ketika lagi pipis ingin di-stop gitu, kata Nabi SAW, da'uh! Biarkan dia. Biarkan dia selesai. Lalu ambil ember, siram. Ini menakjubkan hadirin. Kenapa demikian? Karena Nabi adalah orang yang sangat bijaksana. Nabi tahu Sallallahu Alaihi Wasallam cara terbaik untuk menyikapi setiap orang. Setiap orang itu berbeda. Kondisinya berbeda. Timing berbeda. Tempat juga berbeda. Gak bisa dipukul rata. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah. Hikmah itu wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan hikmah yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran dan Sunnah senantiasa mengajarkan kita menempatkan sesuatu di tempatnya. Bahasa kita bijaksana gitu.
Bijak nih orang, hikmah. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah pilih. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah, ya benar-benar telah dianugerahkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah. Kebaikan yang sangat banyak. Lihat Nabi SAW. Hikmah. Dan ulama mengatakan, nikmat jadi orang bijak, nikmat jadi orang yang penuh hikmah itu lebih lezat dibanding nikmat harta. Nikmat makanan terenak dan minuman terenak. Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Hazm dalam Mudawatun Nufus. Jadi orang bijak tuh nikmat luar biasa, nikmat walaupun gak ada fulus, bahkan lebih nikmat daripada punya uang. Bijak. Itu penting. Allah Ta'ala, lihat Nabi SAW. Yang satu cincinnya diambil, dibuang, satu dibiarkan. Di antara kenapa Nabi lakukan itu, dan ini bijaknya Nabi SAW, karena tadi kalau Arab Badui itu pipis di stop, itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Tapi dalam hadis ini ketika dibuang gak ada masalah. Lihat, orangnya nggak baper, orangnya bahkan nggak mau ngambil apa yang sudah dibuang, nggak tersinggung. Makanya hadirin yang Allah muliakan, makanya ini penting sekali. Hadis ini bukan hanya mengajarkan mengingkari dengan tangan, tapi juga mengajarkan kita bijak dalam mengingkari kemungkaran. Jadi jangan begitu belajar hadis ini pagi ini, habis ini ke kantor, terus ketemu bos yang pakai cincin dari emas, terus main diambil aja, terus dibuang depan bos dan depan staf-staf yang lain. Lalu dengan yang ini sunnah Nabi SAW. Selesai riwayat Anda. Dan bukan hanya selesai riwayat Anda, itu mungkin nggak apa-apa, ini kan ngerti. Itu nggak bijak, bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Pagi ini baca hadis ini, siang nanti ketemu calon mertua, pakai cincin emas, Pak, Om, sini Om, dibuang. Nggak jadi kawin, hadirin. Padahal calonnya wanita soleha dan nggak ngerti apa-apa masalah beginian. Tapi intinya bukan nggak jadi kawinnya, nggak bijak, bukan begitu. Nabi SAW memperhitungkan dampak dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu poin, dampaknya. Ini bisa diterapkan ya, kalau misalnya anak kita datang gitu dari luar kota, pas datang cium tangan, loh kok ini ada cincin emas nih, baru bisa, coba papa lihat, udah, laki-laki jangan pakai ini, nggak boleh oleh Allah dan Rasul. Itu mungkin efektif. Dan nggak setiap anak aja bisa, nggak setiap anak bisa digitukan juga. Ada anak kabur dari rumah, dan lebih parah lagi kalau dia kabur. Ini bijak penting, hadirin. Bijak ini penting. Ingat, belajar Al-Quran dan Sunnah itu belajar jadi orang yang bijak. Coba tadi lihat, yu'til hikmata ma yasha. Lihat Al-Baqarah tadi, ayat 269, yu'til hikmata ma yasha. Allah memberikan hikmah Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada ceritanya semakin belajar semakin arogan, enggak. Semakin belajar semakin bijak. Semakin belajar semakin bijak.
Makanya kita harus ngelihat setiap ayat dan hadis melalui bimbingan para ulama, karena repot nanti begitu baca hadis ini main langsung ambil itu, main dibuang-buangin aja. Nggak, bukan begitu. Karena dalam kesempatan lain Nabi nggak begitu. Jadi Nabi nggak menerapkan ini sebagai standar baku, enggak. Tapi ini dilakukan Nabi SAW setelah mempertimbangkan karakter orang tersebut, lalu bergain position, lalu kondisi, lalu yang semua faktor itu mengarah ke dampaknya ini positif atau negatif kalau saya lakukan itu. Setelah semua pertimbangan dilakukan, baru ambil, buang. Dan efektif. Nabi kita SAW adalah orang yang sangat bijak, hadirin, dan manusia terbijak. Maka pelajarilah sunnah beliau dengan bimbingan para ulama, karena bisa antum kalau ketemu orang-orang bijak yang luar biasa, itu seringkali kita nggak nyambung di pertemuan pertama atau di bacaan pertama. Kenapa sih dia begini? Tapi ini orang bijak, katanya sih bijak banget, udah ngikutin aja deh. Iya benar juga ya, gitu. Kan sering kita, apalagi kita masih muda-muda kan gitu. Kenapa sih gini? Pas jalan, iya benar juga sih. Emang bijak nih beliau nih, gitu. Nah ini Nabi SAW sosok yang paling bijak. Nah makanya nggak bisa baca sendiri. Harus ikuti keterangan para ulama kita. Baru maksudnya begini. Maksudnya begini. Pelajaran yang berikutnya, singkat aja, hadis ini dalil bahwa memakai emas buat laki-laki itu membuat kita terancam azab neraka. Lihat dalilnya. Orang ini sengaja, salah seorang dari kalian ini sengaja, kita kembali lagi hadis, salah seorang orang ini sengaja untuk memakai atau mengambil bara api lalu ia pakai ke tangannya, bara api. Gitu. Bara api neraka kalau dipakai, bara api neraka. Ini menunjukkan bahwa memakai emas buat laki-laki bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh. Ini perkara besar dan banyak diremehkan oleh sebagian orang. Jadi hendaknya kita sampaikan dengan bijak, khususnya ketika masyarakat kita belum mengerti masalah ini atau orang tersebut belum memahami masalah ini. Sampaikan bijak, santun, sampaikan hadis Nabi SAW. Ini Nabi SAW, dan kita semua sayang sama dia. Bukan maksud arogan, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, enggak. Itu poin. Poin yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadits ini menjelaskan kepada kita bagaimana betapa jujurnya para sahabat Nabi SAW dalam beriman dan betapa tingginya iman mereka, dan ketinggian iman tersebut bukan berarti nggak pernah salah, bukan berarti nggak pernah keliru, tapi berusaha menjaga diri dari kesalahan dan kekeliruan. Dan kalau tergelincir, mungkin karena nggak tahu, karena lupa, karena sisi manusia, langsung segera bertaubat dan dan memperbaiki kesalahannya. Itu yang kita saksikan. Lihat betapa sahabat ini, dalam hadis sahabat ini nggak mau ambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Nggak mau diambil, karena udah dibuang sama Nabi SAW. Padahal kan dia harap buat laki-laki aja, buat wanita kan enggak, dan bisa dilebur, bisa segala macam kan, bisa dibuat yang lain. Tapi untuk dirinya nggak mau diambil lagi, Masya Allah. Dan bukan berarti mubadzir juga kan, orang lain kan bisa ambil, tapi buat saya nggak mau ambil lagi.
Lihat ini kalau bukan iman yang kuat, aduh. Kalau bukan iman yang kuat kan udah bawa-bawa ayat mubadzir. Mubadzir. Gitu. Tapi enggak. Nabi udah buang, enggak mau. Tapi di waktu yang sama di ayat ini, di hadis ini kita dipertontonkan atau kita diperlihatkan beliau melakukan kesalahan, sahabat ini salah pakai. Jadi ini menunjukkan bahwa iman yang tinggi itu bukan berarti kita nggak pernah salah, hadirin. Makanya kita jangan pernah pakai narasi-narasi kesempurnaan. Wong kita pendosa kok. Dan salah itu wajar. Segera taubat istighfar. Wajar dari sisi kita manusia, berjuang agar nggak salah itu kewajiban. Tapi apakah hasilnya kita akan perfect? Nggak mungkin. Lalu lihat bagaimana ketika sahabat ini berusaha memperbaiki kesalahannya. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau ngambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mungkin yang lain aja ngambil gitu. Kalian mau ngambil silakan, saya nggak mau. Hadirin Allah muliakan. Dan ini menarik. Kata sebagian para ulama, dan salah satu alasan sahabat ini tidak mau mengambil cincin emas tersebut, padahal cincin emas itu cincin mahal, ada harganya lumayan, seterusnya. Ini menunjukkan, kata para ulama, kita bacakan keterangan sebagian para ulama seperti dijelaskan keterangan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza ra'a al-insan anna syai'an min malihi alhaahu an ta'atillah, dan apabila seseorang manusia atau seseorang dari kita merasa dan melihat sebuah atau barangnya atau hartanya membuat dia lalai dari Allah, membuat dia lalai dalam ketaatan, membuat dia maksiat, membuat dia terlena, maka boleh bagi dia menyingkirkan barang tersebut dalam rangka intiqaman min nafsih, balas dendam dalam tanda kutip ke hawa nafsunya. Menarik. Dalam rangka, dalam tanda kutip ya, balas dendam ke hawa nafsunya yang menjadikan barang itu sebagai alat atau tools membuat dia lalai. Gitu lah. Itu salah satu cara untuk mengontrol hawa nafsu. Ini mahal, hadirin. Ini menarik. Jadi salah satu cara mengontrol hawa nafsu adalah dalam tanda kutip quote and quote balas dendam terhadap dia. Anda sudah membuat saya lalai tadi siang pakai barang, udah saya singkirkan barangnya karena kayaknya Anda cocok sama barang ini gitu loh. Anda kayaknya punya hubungan baik sama ini barang. Anda jadikan barang ini membuat saya lalai. Udah, saya ceraiin kalian berdua gitu. Biar kita tuh gak diinin lagi. Masya Allah. Bisa dijual atau di apa. Itu intiqaman min nafsi. Sangat menarik, hadirin. Dan itu dilakukan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Ketika kudanya kan, di dalam Al-Quran, kudanya. Akhirnya kudanya ini kan dilakukan. Ini konsepnya Nabi Sulaiman. Lalu dia sahabat dan gak diingkari. Kan kudanya bisa membuat Nabi Sulaiman habis waktu.
habis waktu. Udah. Gitu. Ini konsep menarik hadirin. Karena hawa nafsu kita menggunakan barang tersebut, harta itu atau sesuatu membuat kita lalai. Singkirkan. Gitu. Siap nggak kita begitu tuh? Berat loh. Nggak wajib, nggak diharuskan, tapi itu salah satu cara yang dilakukan oleh orang-orang soleh dan Nabi dalam mengontrol dirinya dari hawa nafsu. Kenapa ya subuh ini kesiangan anak saya nih? Oh, tadi malam lakukan atau sibuk dengan sebuah barang atau ini dan itu. Enggak nih. Subuh kesiangan gara-gara ribet ngurusin itu. Itu boy. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadis yang sangat menarik hadirin, penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Gitu. Masya Allah, Nabi SAW buang cincin aja tuh pelajarannya banyak banget. Harus buang cincin. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.